kita jadi miskin. Ramai lagi rakyat Malaysia yang mati kelaparan. Ini adalah satu kezaliman kepada rakyat. Nah bro, menurut prediksi PBB Bank Dunia dan IMF, dunia bakal hadapi krisis pangan. Itu entah kapan ya, kita juga nggak tahu ya. Tapi sudah terlihat pada salah satu tetangga kita nih. Bukan cuma urusan perut nih bro, tapi ekonomi, sosial, politik tentunya menjadi getah dan imbasnya. Sepertinya Malaysia saat ini sedang krisis ya bro ya. Rakyatnya itu sudah menjerit kelaparan, ringgitnya itu tidak stabil, harga pun naik gila-gilaan. Itulah kejayaan Anwar yang terbesar. Kita jadi miskin. Pasal duit kita dulu RM5 boleh beli banyak lagi. Lari beli RM5 nak beli cakap $1 Amerika saja. Itu kejayaan Anwar. Apa dia lagi kejayaan selain daripada kejatuhan nilai mata wang kita. Dan kini peluang kerja di Malaysia itu semakin menipis. Tenaga kerja Indonesia ya sudah sepi di sana kan. Lalu nilai ringgit yang amburadul, investasi asing pun mungkin tidak akan masuk ya bro ya. Nah, kalau begini terus bisa-bisa nih rakyatnya itu semakin menderita dan semakin susah ya. Apalagi warganya itu cuman ngandalin gaji yang pas-pasan. Dulu banyak banget ya netizen Malaysia yang mengejek orang Indonesia, ya komentar yang sinis, nyinyiran budaya, soal seni, dan sampai-sampai mentertawakan kondisi rakyat kecil kita. Karena mereka merasa negaranya itu ya jauh lebih maju dan keren lah kan. Saya tidak berminat untuk bercakap dengan pendatang haram, dengan anak-anak pendatang haram. Saya tidak berminat untuk bercakap sebab mereka ini bagi saya adalah binatang-binatang yang teruk lagi daripada binatang ternakan. Pribumi dan anjing dilarang masuk. Tetapi tentang kekejaman yang mereka lakukan ratusan ribu rakyat kita, saudara-saudara, karena pengorbanan. Supaya Anda mengerti kenapa saya menuntut saudara-saudara teriak. Saya akan bekerja keras. Kita ingin sejahtera. Kita ingin benar-benar sederajat dengan mereka-mereka yang menganggap kita lebih hina dari anjing, lebih rendah dari anjing. Sedangkan semua agama mengatakan pun tiap binatang pun adalah makhluk ciptaan Tuhan. Iya. Rakyat kami yang pergi Indonesia tak ramai nak kerja apa dekat Indonesia. Duit kamu murah. Nah bro ya, yang tadinya sombong bilang TKI itu rendahan, kini warganya sekarang malah rebutan kerja di bidang yang sama ya. Di sisi lain Indonesia malah semakin solid. Di kota-kota besar kayak Jakarta, Surabaya, Bandung itu ekonominya makin naik daun ya kan. Jadi Malaysia yang dulu songong harus belajar lebih rendah hati lagi ya kan. Dan Indonesia yang dulu dianggap remeh sekarang jadi panutan. Saya nak maklumkan, begitu juga yang berhormat Senator Menteri Kewangan 2 ni. Sedarlah, realitinya di bawah sana rakyat terpaksa berdepan dengan kos harga hidup yang tinggi. Jangan kita bangga dengan data ekonomi, konon inflasi 1.9%. Dia beritahu kepada rakyat semua. Dia tak tahu pun 1.9% inflasi tersebut. Yang dia kata, pasal ini Menteri Kewangan kedua kata bagus, tapi beras tak ada, makan pun tak ada. Mereka kena duduk sama-sama. Yang berhormat Larut, mohon pencerahan. Okey, boleh. Okay. Terima kasih Yang Berhormat. Saya sangat tersentuh hati apa yang diucapkan oleh Yang Berhormat. Saya sebagai ibu yang berada di kawasan pendalaman, yang setiap hari melihat realiti hidup rakyat. Dan apa yang disebut oleh Yang Berhormat ini sebenarnya itu yang berlaku di bawah. Walaupun kerajaan berbangga dengan angka inflasi 1.9%, sebenarnya rakyat tidak merasai. Sebenarnya hakikatnya kehidupan di bawah semakin berat dan terbeban. Saya ingin merujuk kepada satu akhbar Metro yang telah dikeluarkan pada 24 Ogos 2024. Yang menceritakan bagaimana kisah seorang wanita yang dijumpai tidak bermayang di Taman Indah Sungai Abong
Johor, di mana di sisinya ada jasad ayah dan jasad adik OKU yang sudah meninggal dunia kerana kelaparan. Apakah ingin kita lihat dalam negara kita ini ramai lagi rakyat Malaysia yang mati kelaparan? Ini adalah satu kezaliman kepada rakyat. Jadi saya ingin pandangan yang berhormat tentang isu yang sedang melanda rakyat hari ini. Ya Allah, Kau tolong dan Kau bantulah negara kami ini. Kalau inilah kisah yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat dan Tuan Panjang, kalau inilah realiti yang berlaku di bawah sana, apakah ini merupakan musibah yang dilanda negara? Kalau kami nak tahu, hanya menolong kami rakyat Indonesia. Tengah pagi, kami mengancam semua agensi kerajaan tiada tindakan yang ambil di masa kami di dalam keadaan kritikal. Bomba kami call, Jepang kami call, even though kami sudah besi kami call, even though saya call, berhenti utama punya penerbit TV3 pun saya call. Masing-masing menolong untuk mendapatkan bantuan pada kami yang trap dalam rumah selama 30 orang. Tiada satu pun agensi kerajaan yang datang menolong kami. Kenapa agensi kerajaan datang pada pagi yang pada masa air yang sedang turun? Pada masa keadaan kritikal, air dah sampai tahap bunga-bunga, tiada sebarang agensi kerajaan datang menolong. Sunyi sepi. Kalau kami nak tahu, hanya menolong kami rakyat Indonesia. Mendayung sampai 3 orang. Untuk menyelamatkan anak kakak ni yang terperantak atau bumbung rumah daripada pukul 12 tengah malam sehingga 4:30 pagi, 5:30 pagi. Itu yang menolong kami, rakyat asing. Saya sedih guys, sebab saya pernah berfikiran seperti itu dengan Indonesia guys. Bukan saya, bahkan teman-teman saya yang lain juga pernah berpikiran seperti itu dengan rakyat Indonesia guys. Betapa jahatnya saya dulu dan juga teman-teman yang lain, sehingga kan dalam pikiran kita orang Indonesia itu begini begitu. Tapi waktu itu kan kami belum pernah datang ke Indonesia. Waktu itu belum bisa berpikir dengan baik. Bila sebut pasar Indonesia itu semuanya yang buruk-buruk begitu guys. Pelajaran yang paling penting dari semua ini ya cuy ya, bukan cuma soal duit dan ekonomi, tapi soal sikap ya. Karena merendahkan bangsa lain itu hanya menunjukkan sikap dangkalnya pandangan kita. Dan sekarang karma sosial itu sudah mulai terasa karena air mata yang jatuh di sudut Malaysia itu ya menjadi pengingat untuk kita semua bahwa roda nasib itu bisa berputar kapan saja ya. Hari ini kita di atas, besok belum tentu ya bro ya. Nah semoga krisis ini jadi titik balik untuk kita semua. Jadi termasuk kita di Indonesia nih, jangan sampai di saat kita lagi di atas lupa dengan daratan, karena yang paling kuat bukan yang paling kaya ya. Karena yang bertahan itu bukan yang sombong, tapi saling tolong menolong. Jadi kita ingat-ingat ya bro ya, karena hidup ini seperti roda yang berputar. Jangan remehkan orang yang di bawah, bisa saja suatu saat kita membutuhkan tangan dari mereka. Oke, jumpa lagi di video berikutnya. Bye.